Halo, selamat sore. Kali ini gue mau update ya snippet terbaru. Untuk button-buttonnya nih udah ini ya, udah sudah diperbaiki ya teman-teman ya. Jadi yang sebelumnya pakai uh, primary sekarang udah background color. Oke. Nah, kita langsung aja ke update-nya ya. Yang pertama itu update fitur print ya teman-teman. Fitur print itu kan sering banget dipakai ya. Nah, makanya itu di sini kita coba tes ngeprint sesuatu. Nah, untuk ngeprint shortcutnya itu DP. Nah, ini bisa teman-teman lihat di general shortcut. Nah, ini ada tiga ya, ada DP, DP var, sama DP line. Oke, kalau DP yang biasa lah kayak gini. Hello misalnya. Lalu ada DP var. Nah, DP var tuh kayak gini. Jadi kalau teman-teman misalnya punya variabel nama, name kayak gini, nah lalu teman-teman pengen print ya, bisa pakai DP var. Nah, tinggal di copy paste ke sini. Sip, hasilnya kayak gini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kelihatan ya. Oke. Lalu ada lagi DP line ya. DP line ini buat bikin garis sih. Kayak gini sih. DP line. Nah, sip. Hasilnya ya seperti ini. Untuk print itu aja update-nya, oke. Update-nya itu aja. Untuk print saya juga udah siapin shortcut-nya. Kalau teman-teman capek ngetik bisa pakai shift alt p ya. Nanti hasilnya kayak gitu. Nah, gitu. Bisa ngeprint banyak tuh. Nah, ini silahkan bisa dipakai alt shift p-nya. Kayak gitu. Oke, next saya mau lanjut ke list ya. List, nah ini list ya, list builder dan sebagainya. Oke, yang pertama mungkin ke list builder ya. List builder, ini sih listnya unik ya, dimulai dengan snippet list underscore ya. Jadi pada dasarnya tanpa lihat dokumentasi teman-teman bisa lihat sih. Sini misalnya list builder, hasilnya seperti itu. Oke, jadi udah ada contohnya ya, contoh penerapannya. Seperti itu list builder. Lalu ada list, nah ini seperti ini ya. Nah, ini ada separatornya, list separator ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada contoh separatornya seperti ini. Teman-teman tinggal ubah sih nanti sesuai keperluan teman-teman ya. Lalu kita punya apa lagi di dalam list? Apakah cukup dalam list? Oke, sepertinya cukup ya di dalam list. Oke, jadi kita punya dua, builder dan separator ya. Oke. Lalu untuk gridnya nih, apakah gridnya sudah masuk? Grid, coba ya. Grid. Oke, nah untuk gridnya ini. Nah, seperti ini. Ini kalau by defaultnya dia bikin grid view dengan dua ini ya, dua axis count gitu. Nah, si grid ini bisa ada disiapin 4 sih, yang versi grid ini ya. Jadi ada yang 2, 4 nih. Kalau grid 4 seperti ini, ada grid 5. Nah, seperti itu. Untuk grid 3 nggak ada ya. Nanti saya tambahin. Grid 3 mungkin saya catat dulu ya, grid 3-nya nggak ada. Tapi sini pasti ditambahin ya grid 3 karena itu kepake juga sih. Nah, seperti itu untuk gridnya, update-nya. Lalu untuk grid bisa ada yang grid underscore count ya. Hasilnya seperti ini. Nah, ini grid count, sama satu lagi ada yang namanya namanya itu grid extend ya. Nah, ada yang namanya grid extend seperti ini. By the way, grid count-nya tadi ada sized box-nya ya. Oke. Bisa, oh iya, oke. Ini nanti saya update ya sih grid. Ini nanti sized box-nya nggak ada sih seharusnya. Kita sambil testing ya. Nah, seperti ini ya. Nanti si grid count-nya hasilnya seperti ini, tanpa sized box ya.
Oke, saya catat dulu sebentar. Grid count, hilangkan sized box dan tambahkan straight tab. Sip. White. Catat. Oke, sip. Nah, seperti itu ya update untuk gridnya seperti itu. Lalu ada lagi update layout builder ya. Layout builder seperti apa snippet? Kita lihat dulu ya. Oh, seperti itu ya. Oke. Sip. Untuk layout builder saya taruh di body misalnya ya. Layout builder. Nah, hasilnya seperti ini. Sebenarnya layout builder ini pada dasarnya ini teman-teman ya bisa dipakai untuk ngambil constraint ya. Jadi kalau teman-teman yang pakai apa ya, contohnya tuh ada di snippet ini, snippet menu basic. Nah, ini saya pakai constraint untuk mengambil apa ya, nah untuk ngambil lebar si kotaknya si kotak ini. Jadi kalau di luar nanti ada padding, kita bisa ngambil apa ya, lebarnya sih kayak gitu. Nah, di sini ada tambahannya, buildernya di situ udah ada validasinya, udah ada ya validasi ukuran layarnya ya. Jadi kalau 1100 itu lebih kecil dari 1100 itu dianggap tablet ya. Kalau lebih besar dia dianggap desktop. Nah, kalau lebih kecil dari 8,5 dianggap mobile kayak gitu sih ya. Oke, seperti itu. Lalu ada lagi namanya orientation builder ya. Orientation. Nah, hasil seperti ini. Oke. Oh ya, yang layout builder mungkin saya tes dulu ya. Ini kita pengen ngetes ya. Ini sekarang ada di versi mobile. Ini kalau saya resize nih. Sorry. Wait. Saya pengen tes ya. Oke. Seharusnya berubah nih warna. Seharusnya berubah. Oh, oke, sorry. Ini harus dipakai expanded ya dalam kasus ini. Oke. Kecuali kita bikinnya di sini. Kecuali kita bikinnya di sini nih. Nah, kayak gini ya. Jadi kalau dalam kondisi mobile nih warnanya biru. Oke, sekalian kita tes ya. Nah, kalau kita geser dikit nih, set. Nah, ini warna hijau. Ini udah dalam kondisi tablet ya. Nah, ini desktop nih. Kayak gitu sih ya cara kerjanya ya. Si layout builder gitu. Jadi teman-teman bisa apa ya? Bisa pisahin UI untuk mobile, desktop, dan tablet tuh kayak gimana. Kayak gitu sih. Oke. Lalu ada lagi orientation builder ya. Ketik aja orientation builder. Nah, seperti ini. Nah, ini beda sama layout builder ya. Kalau orientation builder ini untuk apa ya? Jadi kan namanya tampilan di handphone itu kan bisa portrait dan landscape ya. Ya kayak teman-teman yang sering main game kan biasanya dalam landscape kan, kayak gitu ya. Nah, dengan orientation builder kita bisa atur nih tampilannya ketika portrait dan landscape itu kayak gimana. Nah, contohnya kayak gini. Ini kalau portrait saya bikin kolom 3 ya, pakai row. Tapi kalau portrait, nah kita tampilannya bisa seperti ini. Kayak gitu sih. Tuh. Nah, itulah fungsinya orientation builder. Kayak gitu sih. Oke. Lalu ada apa lagi ya? Di sini oke, ada link ya. Ada link. Di sini kita punya link. Nah, link ini dipakai untuk membuat link sih. Di sini udah siapin 3 macam ya. Ada link yang ini yang biasa nih. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Apa nih? Yang salah. White. Nah, seperti ini ya. Ada link kayak gini. Ini kalau teman-teman klik dia akan membuka ini sih URL yang ini. Oke. Ada 3 macam linknya. Jadi ada link button nih. Link button yang kayak gini nih. Saya kasih jarak ya 20. Nah, kayak gini. Lalu ada juga link icon. Oke, satu lagi ada link button icon yang ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini sama sih secara fungsional sama ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang saya mau masuk ke ini ya, ke widget scaffold ya.
Untuk scaffoldnya nih, ini ada banyak tambahan nih scaffoldnya. Oke, adakah menunya di sini? Ini ada menu yang kurang ya, grid. Nanti saya tambahin deh di dokumentasinya ya. Menu grid kurang di dokumentasi. Oke, sip. Nah, untuk scaffold ada di sini. Nah, ini scaffold. Oke, yang pertama ya, scaffold ini seperti ini. Yang biasa lah ya. Ketika scaffold tab, jadi seperti inilah. Ini scaffold yang biasa. Oke. Lalu ada scaffold simple ya. Nah, ini bedanya sama yang tadi, cuman gak ada ikonnya doang sih di atas. Kayak gitu ya. Scaffold simple. Lalu ada scaffold drawer. Nah, ada scaffold drawer, hasilnya seperti ini. Ini dia udah ada drawernya ya. Nah, silakan nih teman-teman pakai. Mungkin masih banyak teman-teman yang pakai drawer kan ya. Desainnya silakan bisa dipakai ya. Nah, ini udah ada default UI-nya ya. Saya buat seperti ini karena pada umumnya dibuat kayak gini sih ya. Ada logoutnya, lalu ada profile dan sebagainya. Kayak gitu sih. Lalu kita punya scaffold OVO udah pernah di ini ya. Yang baru itu scaffold tab bar vertikal. Oke, ini salah nih. Ini seharusnya horizontal nih. Gak apa-apa. Ini seharusnya horizontal ya teman-teman ya. Nanti saya update nih. Scaffold tab bar vertikal seharusnya scaffold tab bar horizontal. Oke. Sip, nggak masalah. Nanti kita update ya. Nah, ini kalau mau bikin tab bar bisa pakai ini scaffold tab bar horizontal ya seharusnya. Salah nih. Horizontal. Nah, hasilnya seperti ini. Kayak gitu sih. Itu sih ya update-nya ya untuk scaffold. Satu lagi ada nih. Scaffold sliver ya. Sliver upbar. Nah, hasilnya seperti ini sih teman-teman. Kayak gitu. Jadi ini udah menerapkan sliver ya. Ya, kayak gitu untuk scaffold update-nya rasanya cukup ya. Oke. Apalagi ya? White. Saya coba lihat Trello dulu ya sebentar. Mungkin ada yang kelewat ya. Oke, layout grid-nya udah ya. Grid udah beres tadi, orientation. Oke, future builder ya. Ada request juga ya untuk future builder. Jadi di sini saya siapkan ya shortcutnya. Mungkin kita di sini pakai scaffold yang simple dulu ya. Nah, seperti ini. Untuk future shortcutnya ini kayak gini. Future aja. Nah, langsung jadi ya. Seperti ini. Nah, kalau teman-teman yang mau pengen ada contohnya, oke, bisa pakai future example yang ini. Nah, ini udah apa ya? Nah, ini kita pakai Dio ya. Akan diimport. Nah, ini udah ada contohnya. Contohnya seperti ini, kayak gitu. Jadi tinggal ketik ulang ya. Tinggal ketik future example, save. Nah, langsung jadi seperti yang di kanan ini ya, seperti tampilannya. Kayak gitu sih ya. Untuk future update-nya seperti itu. Oke, lalu ada lagi nih update kelasnya ya. Nah, buat teman-teman yang apa ya, yang lagi belajar nih bikin reusable widget, di sini saya siapkan kelasnya, kelas pendukung lah ya, kelas pendukung gitu kan. Misalnya teman-teman mau bikin apa ya di sini, teman-teman mau bikin text field, nah seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman pengen bikin ini jadi reusable widget gitu ya. Nah, umumnya kan kita bikin di sini lah ya. Saya bikin namanya misalnya super text field ya. Ini saya namanya super text field. Nah, ini teman-teman bisa pakai kelas yang namanya reusable. Oke. Saya ulang, reusable ya. Tab. Nah, langsung jadi kayak gini formatnya nih. Nah, ini tinggal teman-teman rename. Ini saya rename jadi super text field ya. Oke. Kenapa rename-nya nggak jalan? Oke. Nah, saya rename jadi super text field. Oke. Nah, ini isinya, kontennya ini tinggal teman-teman isi nih. Misalnya di sini ini ya.
Saya kan mau bikin ini jadi reusable widget kan. Saya copy aja sih. Saya copy, masukin ke sini ya. Oke, nah kita link. Ini kan ada label ya. Label ya udah kita isi aja di sini. Widget label gitu ya. Kenapa nih? Widget label, oke, opsional ya. Jadi kita validasi di sini ya. Bisa seperti ini, nggak bisa. Label text widgetnya, oke, kayaknya gara-gara konstan ya. Oke, sip. Jadi tinggal di link-link aja sih. Ini kayak ada value-nya kan, kita masukin aja widget value gitu ya. Lalu dia ada event on change. Ini saya link ya. Widget check value. Nah, kayak gitu sih. Nah, ini kalau udah seperti ini, oke. Ini udah bisa teman-teman pakai di mana aja nih. Ini contohnya ya. Ini yang defaultnya seperti ini ya. Ini yang defaultnya seperti ini. Saya di sini saya pakai super text field ya. Nah, misalnya contoh gitu ya. Ini lumayan ya, lumayan memudahkan untuk teman-teman yang mau belajar bikin reusable widget. Nah, seperti ini nih. Tuh, udah jadi nih reusable widget kita. Kayak gitu sih. Mungkin yang ikutin live kemarin saya share sedikit ya gimana cara bikin reusable widgetnya, best practice-nya tuh seperti apa. Nanti kalau udah jadi kayak gini, teman-teman mau bikin sebanyak mungkin juga bisa aja sih. Saya bikin sekali banyak tuh seperti ini. Nah, kayak gitu sih. Jadi untuk bikin reusable widget jadi lebih gampang kayak gitu sih. Lalu ada lagi apa ya? Contoh dot kali ya. Nah, mau bikin stateless ya bisa pakai STSS ya. Karena kayak yang bawaannya kayaknya terlalu sederhana nih. Jadi saya tambahin baru nama STSS. Kalau teman-teman mau bikin stateless widget, STSS saja ketik jadinya seperti ini. Lalu ada STFL. Nah, kayak gitu sih. Silahkan yang mau dipakai boleh, atau mau pakai bawaannya juga masih oke sih ya, masih oke teman-teman ya. Nah, itu update-nya. Yang tadi yang terakhir reusable widget, ada lagi nggak ya? Kayaknya udah sih ya. Udah, oke. Oke, next update lebih ke banyak ini sih, lebih banyak nanti akan ada update untuk ini loh, fitur get ya, fitur get, set dan do gitu. Jadi nanti sih teman-teman nih mau ngambil lokasi gitu kan, teman-teman tinggal ketik get location, nah langsung ada codingannya kayak gitu. Teman-teman mau upload, nah teman-teman bisa pakai do upload image, nah bisa kayak gitu sih ya. Mungkin di next video setelah update-nya selesai akan saya buat lagi demonya ya, seperti video ini. Rasanya cukup di video ini. Oh yes, satu lagi nih, ada eksperimental ya. Ya fitur yang masih eksperimen lah. Saya ini belum tahu sih shortcutnya bagusnya pakai apa gitu ya. Jadi teman-teman ini misalnya bikin button ya. Bikin button banyak gitu ya misalnya. Nah, ini kan teman-teman pengen ngasih jarak kan. Yang normalnya teman-teman bisa pakai SH20 gitu ya. Nah, seperti itu ya. SH20. Nah, ini kan namain size box lumayan sering ya. Saya kepikiran mau bikin pakai apa ya, hotkey-nya gitu untuk namain size box. Jadi bisa dengan tekan Alt Shift 1 sama Alt Shift 0 ya. Nah, kayak gini. Alt Shift 1 sama Alt Shift 2. Kalau Alt Shift 1, nah seperti itu. Oke. Kalau Alt Shift 2 seperti ini. Lebar. Jadi yang bisa bisa lebih cepat sih nanti untuk bikin size box. Nah, ini masih eksperimen ya. Jadi mungkin ada kemungkinan akan saya ganti shortcutnya kayak gitu. Silakan nih yang mau coba atau mau kasih masukan nih shortcutnya bagusnya kayak gimana. Oke, mungkin cukup itu aja di video kali ini. Silakan ya diupdate Flutter Hyper extensionnya. Thank you. Oke guys, ada yang kelewatan ya. Ini request juga ya dari teman-teman. Navigasi vertikal ya. Oke. Nah, ini aksesnya sama kayak navigation basic ya. Ketik aja nav, ada yang vertikal. Nah, pilih yang vertikal. Nah, setelah itu tinggal di rename sih. Ini saya ganti jadi tadi example view ya. Sip, save. Nah, hasilnya seperti ini sih.
Nah, hasilnya seperti ini. Dia tersedia dua macam ya teman-teman. Ada yang ada labelnya gini, lalu ada juga yang vertical icon. Kita rename. Nah, seperti itu. Hasilnya seperti ini. Kayak gitu. Ini sih nanti teman-teman tinggal ganti aja sih ya. Pada dasar tinggal ganti. Mau diperbanyak nih ikonnya, silakan bisa diganti di sini. Nanti untuk kontennya ini, yang 3 item ini, silahkan ditambahkan. Udah sih update-nya sepertinya itu aja. Thanks.